Salam jas merah, ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi kelas 10 Sejarah Indonesia atau kelompok wajib. Kali ini topik kita adalah Kerajaan Banten. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Kerajaan Mataram dan Kerajaan Demak. Nah, ini juga masih kerajaan di Pulau Jawa. Langsung saja kita masuk materi kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas letak geografis daripada Kerajaan Banten tersebut. Nah, jadi Kerajaan Banten itu nanti terletak di sini, Jawa Barat, ya, di Jawa Barat bagian utaranya. Nah, ini dia yang titik merah. Nah, adapun batas wilayah daripada Kerajaan Banten ini dia garis merah. Jadi Kerajaan Banten itu berkuasa sampai Pulau Sumatera ujung ya. Nah, ini dia ya, atau Lampung ya, Lampung. Nah, jadi pusat perdagangannya itu nanti ada di Selat Sunda ini ya. Oke, saya rasa jelaslah mengenai letak geografis daripada Kerajaan Banten. Kemudian kita masuk ke kehidupan politik daripada Kerajaan Banten. Siapa raja pertamanya kita lihat. Nah, adapun raja pertama dari Kerajaan Banten ini namanya adalah Hasanuddin. Nah, Hasanuddin ini putra daripada Fatahillah, Kerajaan Demak ya, Kerajaan Demak. Nah, jadi waktu Fatahillah itu sudah berhasil mengislamkan yang namanya Banten, kemudian daerah Banten itu nanti diserahkan kepada putranya itu Din ya. Nah, oke, apa saja yang dia lakukan di kerajaan Banten? Yang pertama dia berhasil nanti menguasai Selat Sunda, nah, dan juga daerah Lampung. Kemudian pada masa pemerintahannya juga dia menjalin kerjasama dengan saudagar atau pedagang-pedagang yang berasal dari Persia, dari Gujarat, dari Cina, dari India ya, dan Burma. Kalau Burma sekarang Myanmar lah ya. Oke. Nah, kemudian masuklah raja yang kedua. Raja kedua bernama Panembahan Yusuf. Ini adalah putra daripada Hasanuddin. Jadi setelah Hasanuddin meninggal, maka diturunkan tahta kerajaan kepada putranya. Nah, raja ini juga mampu menguasai daerah Pajajaran. Nah, daerah Pajajaran ya, yang pada saat itu daerah Pajajaran itu kerajaan Hindu tertua lah ya di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, kemudian raja yang ketiga namanya itu adalah Maulana Muhammad. Nah, ini juga masih putra daripada Yusuf, daripada putra siapa tadi ya, Panembahan Yusuf ya, Panembahan Yusuf. Nah, jadi pada masa pemerintahan daripada Maulana Muhammad ini dia tidak begitu banyak melakukan perubahan di daerah Banten atau Kerajaan Banten. Hanya saja nanti dia pernah melakukan pertempuran ingin merebut pusat-pusat perdagangan yang ada di Palembang. Namun hasilnya gagal, dia tewas pada saat pertempuran itu. Sehingga nanti Kerajaan Banten itu juga diturunkan kepada anaknya, putranya ya, yang bernama Abu Mufakir. Padahal pada saat itu masih berumur 5 bulan. Tapi itulah sistem kerajaan ya, bahwa kerajaan itu diturunkan berdasarkan garis keturunan darah ya. Nah, kemudian pada masa Raja Abu Mufakir ini, penjelajah Belanda itu sudah mulai mendarat di Banten. Nah, jadi kalau kalian ingat, Belanda pertama sekali itu penjelajah dunia itu yang pertama sekali mendarat itu namanya Cornelis de Houtman tahun 1596 ya. Nah, sudah mendarat di Banten ya. Nah, kemudian kita lanjut raja berikutnya, raja yang sangat terkenal yaitu namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kenapa dia sangat terkenal? Karena pada masa pemerintahannya dia mampu membawa kejayaan atau kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, sehingga dia Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini. Kemudian dia pernah membantu Kerajaan Mataram untuk mengusir Belanda dari daerah Batavia ya. Nah, oleh sebab itu nanti VOC Belanda juga itu termasuk kewalahan mengatasi perlawanan yang dilancarkan oleh Sultan Tirtayasa ini ya. Nah, itulah Belanda nanti melakukan tipu muslihatnya yang sering disebut dengan istilah DDP ya. Nah, atau mengadu domba. Domba itu adalah dengan putranya sendiri. Nama putranya itu adalah Sultan Haji. Di mana Sultan Haji ini sama dengan VOC Belanda ya. Nah, dan inilah yang menjadi kehancuran dari kerajaan Banten itu sendiri ya, aku ya. Nah, jadi setelah nanti putra daripada Sultan Ageng Tirtayasa memerintah,
Sultan Haji, maka Haji ini dianggap hanya sebagai raja boneka ya. Nah, dia hanya dianggap raja boneka daripada. Oke, saya rasa itu tentang daripada kerajaan Banten. Kita masuk ke kehidupan ekonomi. Jadi kerajaan Banten ini karena pusatnya itu di Selat Sunda, tentu bergerak di bidang pelayaran atau perdagangan ya. Nah, mereka sudah mampu komoditinya sampai ke luar negeri. Kalau sekarang disebut dengan istilah ekspor ya. Nah, apa saja misalnya ini contohnya ya, ada lada ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke ya, lada itu berlaku hukum Islam. Nah, oke, di sini ada suku Baduy. Nah, kenapa ini saya cantumkan? Jadi ada para pakar atau arkeolog mengatakan bahwa suku Baduy itu merupakan suku yang tidak mau menerima kedatangan Hindu-Buddha. Kemudian masuk Islam, mereka juga tidak mau masuk Islam, dan mereka tetap mempertahankan kepercayaan mereka. Nah, tetapi karena mereka terdesak oleh datang Hindu-Buddha, kemudian lebih terdesak lagi setelah datangnya Islam, maka mereka masuk ke tengah hutan. Nah, inilah yang diprediksi dan diakui sebagai suku Baduy sekarang ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke peninggalan kebudayaan yang sangat terkenal, yaitu adanya Masjid Agung Banten ya. Nah, ini dia. Kemudian ada gapura dan juga ada dengan pelayaran ya. Jadi kalau di kerajaan Banten ini sebenarnya tidak begitu banyak ditemukan hasil kebudayaan karena kebanyakan kehidupan mereka itu adalah berlayar di laut ya. Nah, saya rasa itu sajalah materi kerajaan Banten. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu nanti di materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Cirebon ya. Nah, jadi apa yang saya ajarkan ini semoga bermanfaat. Kalau mau ditambahnya silakan dibaca buku referensi